Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa semester 5. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang risiko dan tingkat pengembalian. Ini saya ambil dari internet ya, risiko dan tingkat pengembalian, slide share. Oke, jadi risiko itu pengertiannya kan sudah tahu kemarin ya, dan dia itu ada yang namanya risiko yang berdiri sendiri atau stand alone basis. Ada juga yang namanya portofolio. Maksudnya sini gini, kalau berdiri sendiri itu misalkan ada risiko saham, misalkan saham Indofood gitu, terus ada lagi risiko untuk saham batubara. Nah, tiap itu dia punya risiko sendiri. Nah, atau juga bisa digabung menjadi portofolio saham yang mau kita beli, misalkan di saham pertambangan gitu. Nah, ketika resiko itu digabung menjadi portofolio, maka resikonya itu akan berkurang karena ada diversifikasi. Artinya misalkan kita punya uang 1 miliar, ya apakah kita mau resikonya semua untuk di satu saham aja? Ya pastilah kita akan bagi-bagi dong. Makanya itu tulis di sini adalah kebanyakan investor yang rasional memiliki portofolio aktiva dan mereka lebih memperhatikan risiko portofolio daripada risiko tiap saham itu sendiri atau tiap sekuritas. Oke. Kemudian untuk pengembalian, hari ini kita membahas pengembalian. Pengembalian yang diharapkan, kita ulang pelan-pelan ya. Pengembalian yang diharapkan atas investasi adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian. Kalau di sini apa soal, kalau dari buku ini ya, dari buku Irham Fahmi, misalkan kita punya investasi dana 2 miliar dan mengambil keputusan investasi pada portofolio A dan B. Anggap aja saham A dan B. Misalnya kita menaruh di B, di A itu 800 juta dan B 1,2 miliar. Maka expected return-nya itu untuk A misalkan 10% setelah setahun ya, yang B 7%. Maka nilai rata-ratanya adalah ini ya, IRP XA kalikan ERA tambah XB kalikan ERB. RP ini adalah investasi hampir yang diharapkan dari portofolio. ERA adalah investasi imbal hasil yang diharapkan dari saham A. Imbal hasil yang diharapkan dari saham B, uang yang diinvestasikan saham A dan uang diinvestasikan pada saham B. Oke, kita langsung contoh aja ya. Kalau misalkan soal ini adalah contoh dari ini ya, dari yang nilai rata-rata dari pengembalian. Jadi kita mau tahu probabilitas pengembaliannya. Maka gampang aja. Jadi 800 juta dikalikan 0,1, kayak tadi returnnya adalah 0,1. 10% 0,1 ya. Terus ditambah 1,2 miliar dikalikan 0,07. Nih 0,07. Maka nilainya adalah 164 juta. Dan untuk persentase dari IRP ini adalah gampang aja. Jadi 164 juta ini dibagi dengan 2 miliar, dapatnya adalah 0,082. Ya, 0,082. Itulah persentase dari 0,082 ya. Itu adalah persentase dari pengembaliannya. Oke, semuanya. Kemudian semakin besar probabilitas bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian diharapkan, semakin besar resiko. Ya dong, karena pengembaliannya di bawah kan dari yang diharapkan, maka besar resiko. Kalau semakin sesuai dengan yang diharapkan, maka resikonya kecil. Oke, ini nggak masalah. Risiko aktiva. Aktiva ini apa sih? Aktiva itu adalah aset ya. Jadi misalkan kayak deposito, saham, segala macam itu yang bisa kita investasikan, atau untuk real kayak tanah, rumah. Risiko aktiva terdiri dari risiko yang dapat diversifikasi atau juga yang tidak bisa. Risiko pasar ini yang tidak bisa dieliminasi. Diversifikasi misalkan gimana sih? Ya gampangnya kalau kita punya rumah, kita punya uang yang bisa untuk membeli 3 rumah, ya janganlah kita beli di tempat yang apa ya,
sama semua gitu loh. Artinya kan kalau ada resiko kebakaran ya semuanya kebakar, jadi kita pisahlah tempatnya. Itu namanya diversifikasi ya, seperti yang dulu minggu kemarin sudah kalian bahas juga. Oke, sekarang ini yang kemarin ya, resiko sistemik yang di bawah, yang di atas ini resiko tiap sahamnya. Oke, kita lanjut aja ke halaman 30. Oke, contoh langsung ya. Data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Anggap ini saham PT Pertamina atau segala macam apa. Kondisi ekonomi baik, maka kemungkinan yang baik itu 30%. Tinggi dong returnnya ya. Normal 40% dan buruk juga 30%. Ini probabilitasnya semua 100% ya. Maka berapakah besar risiko saham X? Ini penting sekali nih. Dengan return kayak gini, berapa return saham X-nya? Makanya kita hitung pelan-pelan dengan rumus yang dulu kita pelajari. Expected return-nya seperti tadi ya, 30% dikalikan 20, 40 kali 18. 18 dari mana yang ini tadi? Ini dikalikan 2 ini dikalikan 2. Dikalikan antara sini sama sini, dikalikan. Dapatnya adalah 17,7. Terus untuk variannya adalah 30% ini, 20-nya dikurang 17,7 dikuadratkan dulu ya. Terus 18-nya dikurang 17,7 dikuadratkan dulu. 15 dikurang 17,7 dikuadratkan dulu. Setelah dikuadratkan hasilnya berapa dikalikan 30. 0,3 maksudnya. Dapatnya segini. Ini adalah variannya. Maka standar deviasinya adalah diakarkan kayak kemarin juga adalah 1,952. Maka resikonya adalah 1,952. Oke, sekarang contoh kedua. Misalkan pengamatan kita ya untuk periode, anggap aja kuartal pertama istilahnya. 3 bulan pertama itu adalah 16%. 3 bulan kedua adalah 18%. 3 bulan kelima adalah 21%. Maka berapakah besar risiko? Kita ngitung risiko sebenarnya ini. Cari di sini. Maka expected return-nya adalah ini semua ini dibagi 5. Dapatnya 18,4. Variannya adalah semua yang ini, misalkan 16 dikurang 18,4. 18 ini dikurang 18,4. Kalikan semua, dikuadratin, tambah itu sebagai 5 semuanya. Bagi 5 semuanya di sini. Dapat angka sini dibagi 5, 0,0172 dibagi 5 adalah 0,00344. Terus ini diakarkan, dapatnya 0,0185 atau 1,85%. Inilah risikonya. Terus untuk mengimbal hasil kemarin sudah ya, sama yang kita bahas kemarin juga kalau diulang, sama Pansa saya ingat waktu itu. Misalkan ada PT Mahakarya Agung selama 4 periode ya, imbal hasilnya segini. Berapakah expected return? Sama kayak soal tadi ya, jadi tinggal tambahkan semua ini, tambahin bagi 4 dapat expected return-nya. Kalau mau resiko ya buat aja kayak gini tadi. Expected return dulu, baru tiap 12% dikurang 11,75 dikuadratin, 13% dikurang 11,75 dikuadratin semuanya, terus dibagi dengan 4, bagi dengan 4 ya, dapat hasilnya varians, nanti diakarkan, itulah muncul resikonya. Jadi untuk tingkat pengembalian yang diharapkan itu rumusnya ini ya, 12 tambah 13 tambah 10 tambah 12 dibagi dengan jumlah, maka ini adalah expected return-nya 11,75. Oke, saya kira ini dulu kalian pahami. Nanti kalau ada waktu kita akan Google Meet, atau kalau enggak ya langsung minggu depan kita langsung pertemuan ya. Saya tunggu jawaban kalian untuk yang tugas saya kirim tadi ya. Terima kasih, mohon untuk di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.